Dah. Cek. Ayo, Ari. Maju aja ngomong diri aja. Halo Tribuners, desainer Didit Maulana mengalami musibah di mana sang ibunda menjadi korban jambret pada hari Jumat 9 Mei 2025, di mana sang ibunda menjadi korban jambret ketika sedang lari pagi di dekat kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 8 pagi. Didit Maulana mengakui sang ibunda dijambret oleh seorang pelaku yang menaiki kendaraan roda 2 tanpa plat nomor pada pukul 8 pagi, dan kalung yang dikenakan oleh ibunda raib karena diambil oleh pelaku. Dan kronologi kejadiannya menurut dari Didit bahwa kalung yang dipakai oleh sang ibunda ditarik oleh pelaku, namun dalam satu kali adegan tidak terambil kalungnya, dan kemudian pelaku di mana salah satu tangannya masih berada di leher dari sang ibunda langsung menancap gas untuk bisa kalung tersebut lepas dari leher ibundanya. Berikut hasil wawancara bersama Didit Maulana. Ya, jadi ini udah mau seminggu. Waktu itu kejadiannya hari Jumat di taman dekat rumah kami. Biasanya ibu saya itu lari pagi jam 6 pagi, tapi kali ini dia baru mulai lari itu jam setengah 8. Nah, kemudian setengah 8 pagi, kejadiannya jam 8:11. Itu di daerah mana, Mas? Biasanya memang ibu saya itu selalu lari pagi, nah kemudian setiap hari, dan memang di daerah itu seharusnya aman ya, karena memang tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, tapi hari itu kejadiannya tuh di luar dugaan. Jadi ibu saya itu kalau dilihat di rekamannya itu kan ada motor yang sebenarnya melawan arah, karena harusnya itu ketika ibu saya jalan ke sana itu harusnya arahnya ke sini, dan dia melawan arah, langsung coba sekali nggak dapet. Kemudian katanya ibu saya, dia ngegas sampai ibu saya jatuh, dan akhirnya kalungnya lepas. Dilaporkan Mas ke polisi? Udah langsung. Jadi kita langsung laporin kejadian tersebut itu pas setelah selesai dari rumah sakit, baru sore itu kita ke kantor polisi ya. Luka-lukanya apa gimana? Luka-luka ada memar di sepanjang paha bagian kanan karena menahan, kemudian luka di tangan dan kepala ya. Sempat jadi shock juga nggak sih? Karena kejadian cepet shock juga nggak sih ibu? Ya pasti shock lah ibu saya. Kemudian itu juga jam 8 pagi itu setelah kejadian, kemudian beliau diantarkan oleh seorang anak muda naik motor ke rumah. Nah, itu waktu itu kejadiannya, kemudian ibu saya teriak-teriak dari dari luar. Saya kira kucing saya ketabrak ya, gitu. Karena kan kita ada beberapa kucing. Kemudian ternyata dia masuk udah bersimbah darah, baju olahraganya, dan kita panik karena saya juga pikir takut kepalanya atau gimana gitu ya, dan udah bersimbah darah. Akhirnya langsung kita bawa ke rumah sakit. Sejauh ini update dari kepolisian apa, Mas Didit? Update dari kepolisian seperti apa sejauh ini? Kenapa? Sejauh ini update dari kepolisian seperti apa? Update dari kepolisian kasusnya kemudian langsung ditangani oleh Polres Jaksel, di mana tempat kami melapor. Ya? Kemudian dari Polda Metro Jaya juga langsung turun. Kemudian sampai hari ini juga dari tim polisian masih mengusut kasusnya ya. Kalau boleh tahu pelakunya berapa? Pelaku satu orang. Ya. Tidak ada, jadi nomor polisinya bodong, nggak ada. Kemudian ternyata setelah itu saya saya post di sosial media. Ternyata di Twitter atau di X itu ada beberapa orang yang melapor juga, korban kedua dan korban ketiga. Jadi ternyata sebelum
penjamret itu saya, dia sudah menjamret 2 perempuan lain Di daerah itu juga atau di dekat daerah itu ya gitu, mungkin radius 500 meter lah dari rumah kami gitu. Jadi kalau kita lihat CCTV-nya jam 7.53 dia melakukan beberapa kejahatan tersebut, kemudian dari situ mengarah ke area kami gitu. oh berarti pelakunya sama itu Kalau dilihat dari bentuknya, kemudian sendal putihnya gitu. Dan kemudian ternyata setelah itu banyak lagi korban-korban yang speak up, yang berani bicara, korban dari orang yang sama ya, pelaku yang sama gitu. Jadi di tanggal 25 bulan sebelumnya itu dia juga sudah mengambil, jadi modusnya selalu sama, daerah pemukiman, kemudian perempuan, dan yang disasar adalah kalung. Dan kalau korban sebelumnya adalah kalung dengan HP ya. Kalau ibu saya HP-nya aman karena berada di dalam tas yang ada di balik kaosnya gitu. oh, berarti pelakunya wanita atau pelakunya laki-laki? Kalau lihat nggak tahu ya, kita nggak bisa menjudge sih gitu dari karena helmnya juga tertutup, kemudian nggak no clue ya, kita nggak bisa tahu. Pakai atribut ojol atau biasa? Nggak biasa ya, tapi nggak motornya itu tidak ada plat nomornya. Motornya apa mas kalau boleh tahu? Kalau dilihat dari CCTV. Motornya mungkin nanti teman-teman bisa langsung lihat aja nih, saya nggak tahu. Mas itu kerugiannya apa aja mas? Kalau untuk ibu saya kalung ya, Kalau berapa gram tuh mas? adalah Jadi mungkin kondisi ibu sekarang seperti apa? Traumatik ya, mungkin pasti. ibu sekarang sedang dalam pemulihan. Tadi juga saya udah naikin di sosial media saya. Hari ini alhamdulillah sudah bisa berolahraga lagi dan besok tepat seminggu ya gitu. Jadi mudah-mudahan trauma keluar rumahnya udah agak berkurang ya. Jadi ada pendampingan nggak sih kalau lagi olahraga gitu? Buat itu sekarang Ya kalau sekarang sih, jadi mungkin kalau olahraga saya sarankan untuk ibu saya tidak di luar ya, maksudnya di area yang khusus untuk olahraga, misalnya GBK gitu ya, yang memang udah terfilter lah gitu untuk olahraga. Kan udah seminggu nih Mas Didit, maksudnya pelaku juga belum teridentifikasi itu kalau nggak salah dari polisi. Dari keluarga sendiri mungkin masih terus berupaya menyerahkan semua ke polisi atau memang ya udah dari ikhlas kami aja sih- atau gimana? Dari kita sih menyerahkan semuanya ke polisi ya gitu, karena kita udah di tangan yang tepat, ada dari Polda Metro Jaya dengan Polres Jakarta Selatan. Jadi kita juga percaya kepada mereka yang pihak berwajib untuk bisa segera mengusut kasusnya. Mas, kalau di daerah sekitar itu sekarang sudah mulai ada penjagaan atau seperti apa? Ya harusnya memang penjagaan harus ditingkatkan ya, otomatis gitu, karena ini mungkin adalah peringatan pertama, kita nggak tahu yang kedua mau akan terjadi seperti apa gitu. Tapi memang kondisi sedang tidak baik-baik aja. Tadi pagi saya baru di DM oleh salah seorang teman saya juga, ibunya kena jambret juga tasnya ketika lagi mau beli bakmi. Jakarta Barat. Jangan lupa subscribe ya.